Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ibu bapak yang saya hormati, pada episode yang lalu sudah kita sampaikan tips sehat penanganan penyakit gastritis. Untuk episode kali ini akan kita sampaikan tips sehat penanganan salah satu nyeri kepala, yaitu migrain. Semoga bermanfaat. Ibu bapak yang saya hormati, migrain adalah nyeri kepala sedang hingga parah yang terasa berdenyut, umumnya hanya mengenai sebelah sisi kepala saja. Migrain lebih sering diidap oleh wanita dibandingkan pria. Menurut hasil penelitian WHO, dari total populasi manusia berusia 18 sampai 65 tahun yang melaporkan pernah mengalami sakit kepala, sekitar 30% merupakan sakit kepala migrain. Pada sebagian orang, serangan migrain dapat muncul hanya beberapa kali dalam setahun. Akan tetapi, pada penderita lainnya, migrain dapat muncul hingga beberapa kali dalam seminggu. Pada kasus tertentu, nyeri dapat muncul di kedua sisi kepala dan bahkan menyerang leher penderita. Ibu bapak yang saya hormati, beberapa jenis migrain yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah migrain tanpa aura. Jenis migrain ini merupakan sakit kepala migrain yang terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala. Migrain tanpa aura didiagnosis setelah pasien diketahui memiliki sejarah serangan migrain sebanyak 5 kali. Yang kedua, migrain dengan aura. Jenis migrain ini, tanda-tanda yang mengawali sakit kepala migrain disebut aura. Tanda-tanda yang dirasakan sebelum terjadi migrain ini umumnya berupa masalah penglihatan, kilatan cahaya pada mata, kekakuan pada leher, dan kesemutan pada anggota tubuh. Migrain dengan aura juga dikenal sebagai migrain klasik. Jenis ini dialami sekitar sepertiga dari pengidap migrain. Jenis migrain yang ketiga adalah aura migrain tanpa sakit kepala, yaitu migrain yang terjadi ketika pengidap merasakan aura atau gejala migrain yang lain, tetapi tanpa diiringi sakit kepala. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian apa saja faktor-faktor penyebab migrain? Yang pertama adalah faktor hormon. Perubahan hormon menyebabkan sebagian wanita merasakan migrain pada masa menstruasi. Yang kedua, anak-anak dengan berat badan berlebih lebih berisiko terkena serangan migrain. Ibu bapak yang saya hormati, faktor yang ketiga adalah faktor gen. Sekitar setengah pengidap migrain memiliki kerabat dekat yang juga mengalami migrain. Faktor pemicu lainnya seperti stres dan kelelahan turut bisa memacu migrain pada sebagian pengidap. Ibu bapak yang saya hormati, konsumsi makanan dan minuman tertentu seperti kafein, coklat, keju, bumbu penyedap masakan seperti MSG, dan alkohol juga dapat memicu migrain. Faktor yang terakhir adalah perubahan sementara pada zat kimia, jaringan saraf, otak, dan pembuluh darah.
Ibu bapak yang saya hormati, marilah kita kenali gejala migrain. Gejala migrain dapat berkembang dalam 4 tahap, tetapi tidak semua penderita mengalami semua tahapan ini. Keempat gejala tersebut terdiri dari tahap pertama, yaitu tahap prodromal, dimulai 1 atau 2 hari sebelum serangan sakit kepala, di mana gejala yang dirasakan meliputi suasana hati yang berubah-ubah, keinginan untuk mengonsumsi makanan tertentu, leher menjadi kaku, sering menguap, konstipasi, sering merasa haus, dan sering buang air kecil. Yang kedua adalah tahap aura. Tahap ini bisa terjadi sebelum atau selama migrain. Contohnya adalah gangguan penglihatan, seperti melihat kilatan cahaya dan pandangan kabur. Penderita juga dapat mengalami gangguan verbal, sensorik, dan motorik. Tiap gejala umumnya bermula secara perlahan dan dapat berkembang atau bertahan selama 20 sampai 60 menit. Tahap yang ketiga adalah tahap serangan sakit kepala. Tahap ini dapat berlangsung selama kurang lebih 4 sampai 72 jam. Beberapa gejala yang dapat timbul adalah sakit kepala pada satu sisi atau terkadang pada kedua sisi kepala. Kepala terasa berdenyut atau kesemutan, pandangan kabur, pening atau pusing, mual dan muntah, serta sensitif terhadap cahaya, suara, penciuman, dan sentuhan. Tahap yang keempat adalah tahap resolusi. Tahap akhir migrain ini terjadi setelah serangan migrain. Umumnya, resolusi terjadi sekitar 24 jam pasca serangan. Gejala pada tahap ini meliputi perubahan suasana hati, sakit kepala ringan, kelelahan, dan sensitif terhadap cahaya dan suara. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian gejala-gejala migrain yang perlu diwaspadai seperti apa? Yang pertama adalah jika sakit kepala sangat parah yang terjadi secara tiba-tiba dan belum pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian, sakit kepala yang bersamaan dengan demam, leher kaku, kebingungan, kejang, penglihatan ganda, dan ruam kulit. Atau lengan dan atau satu sisi wajah atau seluruh wajah terasa lemas atau lumpuh. Kemudian yang terakhir adalah bicara dan gerak bibir yang sulit dimengerti. Jika ibu bapak mengalami atau melihat seseorang mengalami gejala-gejala seperti tadi, maka segera berobat ke dokter atau langsung ke fasilitas kesehatan. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian bagaimana penanganan migrain? Strategi penanganan tergantung pada frekuensi, tingkat keparahan migrain, dan kondisi kesehatan penderita secara umum, seperti dengan pemberian obat pereda rasa sakit dan obat anti mual. Sedangkan untuk wanita hamil dan menyusui disarankan untuk membatasi konsumsi obat-obatan bebas dan selalu konsultasi dengan dokter. Ibu bapak yang saya hormati, tujuan penanganan tersebut adalah membantu menghentikan gejala serta mencegah terjadinya serangan migrain berikutnya. Adapun penanganan mandiri yang dapat dilakukan berupa: yang pertama, beristirahat atau tidur di kamar yang sepi dan gelap. Kemudian,
memijat kepala atau pelipis, kompres dingin di atas dagu atau di belakang leher, dan melakukan relaksasi otot. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita mengenal sedikit tentang titik-titik pijat untuk mengurangi rasa sakit kepala atau migrain. Yang pertama yaitu titik pijat di puncak kepala. Titik di sini dinamakan titik GV20, berada di puncak kepala sedikit di belakang ubun-ubun besar. Titik ini merupakan salah satu titik utama yang dapat meredakan sakit kepala. Berikan penekanan sedang sebanyak 30 kali untuk meredakan keluhan. Titik yang kedua adalah berada di dahi. Di sini terdapat 2 titik di dahi untuk meredakan sakit kepala. Pertama adalah titik GV24.5 yang berada di antara kedua pangkal alis, persis di atas pangkal hidung. Kemudian yang kedua adalah titik UB2 yang terletak di bawah kedua pangkal alis, dekat sudut mata bagian dalam. Berikan tekanan paling sedikit 1 menit pada kedua sisi. Ibu bapak yang saya hormati, titik yang ketiga berada di pelipis. Di pelipis ada banyak titik untuk mengurangi sakit kepala jenis migrain, yaitu titik GB4 sampai GB7. Terletak di sepanjang garis rambut dekat ujung telinga. Penekanan titik-titik ini secara bersamaan memberikan hasil yang lebih baik. Titik yang keempat adalah di wajah. Di sini dinamakan titik ST3. Terletak di kedua sisi lubang hidung di bawah tulang pipi. Letaknya kurang lebih sejajar dengan pupil atau bagian hitam mata. Selain mengurangi sakit kepala, penekanan pada titik ini akan mengurangi keluhan sinusitis dan sakit gigi. Ibu bapak yang saya hormati, titik yang kelima berada di area leher, di mana terdapat 4 titik di area leher yang berhubungan dengan sakit kepala. Titik utama yaitu GV16 yang mana terletak di belakang kepala di antara kedua telinga, persis di ujung atas tulang belakang. Berikutnya adalah titik GB20. Titik ini terletak di bawah dasar tengkorak di cekungan antar 2 otot leher. Kemudian titik BL10 terletak 2 jari di bawah titik GB20, persis berada di sisi kanan dan kiri tulang belakang. Kemudian yang keempat adalah titik GB21 yang terletak di pertemuan dasar leher dan bahu, di mana penekanan pada titik ini juga membantu mengurangi kekakuan dan nyeri leher. Ibu bapak yang saya hormati, titik pijat yang keenam adalah di tangan. Di tangan terdapat sebuah titik yang terletak di antara persambungan ibu jari dan jari telunjuk. Titik ini disebut sebagai titik LI4 yang juga merupakan titik utama untuk mengurangi sakit kepala, sakit punggung, dan sakit gigi. Titik pijat yang ketujuh adalah di kaki. Di kaki terdapat 2 titik tekan untuk mengurangi sakit kepala, khususnya migrain. Titik pertama adalah titik LV3 yang terletak di punggung kaki antara ibu jari dan telunjuk. Titik kedua
adalah titik GB41 yang terletak di punggung kaki antara jari manis dan kelingking. Perlu diperhatikan bahwa stimulasi titik-titik pijat ini hanya untuk keluhan sakit kepala primer dengan intensitas ringan dan sedang. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian yang harus kita perhatikan adalah jika mengalami serangan migrain lebih dari 5 hari dalam sebulan, atau jika rasa sakit yang ditimbulkan sudah tidak dapat ditangani dengan penanganan mandiri serta tidak berkurang dengan obat-obatan yang dijual bebas di apotek, maka sebaiknya segera konsultasi dengan dokter. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian bagaimana cara kita mencegah terjadinya migrain? Kambuhnya migrain dapat kita atasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menjalani gaya hidup sehat dengan tidur cukup dan teratur, olahraga teratur, pola makan sehat, batasi kafein, dan tidak mengonsumsi minuman keras. Kemudian yang kedua, mengenali dan menghindari pemicu migrain seperti kurang istirahat, stres, dan konsumsi makanan serta minuman tertentu. Yang ketiga, menghindari konsumsi obat-obatan tertentu. Seperti pada wanita yang mengidap migrain, disarankan untuk menghindari obat-obatan yang mengandung hormon estrogen seperti pil KB. Terima kasih sudah mengikuti video singkat kami tentang tips sehat penanganan migrain. Ada salah, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.